Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan rahmatnya Allah pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan iman kita, Islam kita, sehingga dapat menghadiri pengajian Ma'rifatullah di Wadah Thoriqat Sataria Syahid. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini semoga bermanfaat untuk diri kita, agar diri kita lebih baik melangkah ke depan nanti, lebih dewasa pola pikirnya, lebih bijak dalam perbuatannya untuk menghadapi kehidupan dunia ini sampai kehidupan di akhirat nanti, yaitu hidup setelah mati. Wahai saudaraku yang hadir pada malam hari ini, mungkin ahli-ahli baca Quran telah membaca suatu ayat di dalam Al-Quran surat At-Thariq yang berbunyi dengan bahasa Indonesianya, tidakkah kamu pikirkan dari mana asal mula jadimu? Kamu dari setetes air hina, dari tulang punggung laki-laki dan tulang dada perempuan. Surat itu adanya di surat At-Thariq, ayat itu. Jadi Allah menegur kita yang telah lupa ini tentang masalah kejadian diri kita, agar diri kita disuruh mengenal dirinya sendiri. Karena manusia yang paling buruk itu manusia yang tak tahu diri. Itulah yang paling buruk. Maka dari itu ini malam kita kaji ulang tentang masalah asal-usul diri kita, agar kita gak tersesat sesuatu permainan setan di dunia ini. Sesungguhnya Allah ciptakan manusia itu dengan bentuk yang sebaik-baiknya, dan nanti Allah pulangkan dengan yang seburuk-buruknya. Jadi bentuk manusia itu Allah ciptakan berasal daripada ibu kita. Bentuk badan kita ini Allah ciptakan berasal daripada ibu kita bentuknya. Kalau jasadnya, badannya ini, dagingnya ini, itu berasal daripada bapak kita. Tapi kalau ruhnya itu nggak masuk akal, nggak bisa dikaji. Itu berasal daripada ruh si Malik, bahan bakunya, daripada roh saya. Dan sifat kamu yang kamu perbuat sehari-hari itu berasal daripada zatnya Allah. Jadi yang kita pakai dalam diri kita ini semua itu ada asal usulnya. Tapi ada satu yang nggak masuk akal, orang membantahnya, menolaknya, yaitu tentang masalah ruh. Karena itu ruh rahasianya Allah. Yang tahu rahasianya Allah hanya wali-wali Allah. Jadi orang-orang yang durhaka kepada ibunya, yang menyakiti kehidupan ibunya di dunia ini, kalau bahasa apanya durhaka, itu wujud mereka itu nggak macam manusia. Wujudnya nanti setelah mati itu wujud hewan. Belum mati saja dikatakan sama ibunya, ketika ibunya marah karena kita melampaui batas, anak-anak yang melawan orang tuanya, yang nyakiti sehingga jengkel orang tuanya, ibunya pun marah dengan bahasa yang kotor. Anjing kamu, katanya. Belum mati sudah dibilang oleh ibunya itu hewan. Monyet kamu, babi kamu, lembu kamu, kan begitu banyak itu ya. Orang tua yang marah-marah anaknya begitu. Karena asal usul bentuk manusia ini dari ibu.
Jadi nanti kalau kita durhaka kepada ibu kita, itu wujud kita, bentuk kita itu nggak macam manusia, itu macam hewan. Maka kita sekarang ini ngaji ma'rifat ini berusaha untuk menyenangkan kedua orang tua kita, yaitu terutama ibu kita, agar ibu kita itu ridho pada kita. Tapi kadang-kadang kita senang pun nggak terima sekarang ibu itu, maunya marah aja, nggak cocok yang kita perbuat. Memang begitulah namanya kaum ibu itu, begitu sama anaknya. Marahnya dia itu bukan karena benci, enggak, karena sayang, mungkin kita yang kurang tahu. Jadi cara kerja untuk kembali kepada Allah itu yang pertama kali kita berusaha untuk menyenangkan, yaitu ibu kita di muka bumi ini yang masih hidup ibunya. Jangan sampai kita itu punya dosa terhadap ibu kita. Nanti bentuk kita nggak manusia ketika meninggalkan badan. Bentuknya macam hewan. Apa yang dikatakan ibunya dulu, ya itulah wujudnya nanti. Ketika ibunya marah-marah kita dengan bahasa-bahasa hewan itu, itulah nanti wujud kita di hadapan Allah. Alangkah meruginya waktu kita di dunia begitu gantengnya, kayak macam bintang film kan ya, saking gantengnya. Tahu-tahu ngadap Tuhan wujudnya anjing ataupun babi ataupun monyet ataupun lembu, kan sedih aja gitu ya. Sebab kita nggak tahu cara bermakrifat kepada Allah itu. Banyak anak-anak itu amalnya itu bagus-bagus, pandai-pandai otaknya, kena sekolah, kena belajar, amalnya bagus-bagus, tapi kadang-kadang menjengkelkan orang tuanya, menipu orang tuanya, kadang-kadang menyakiti orang tuanya. Ya, yang pertama kali kita selamatkan diri kita itu adalah bentuknya, yaitu caranya itu menyenangkan ibu kita. Jangan sampai durhaka kepada ibu kita. Kenapa wajib menyenangkan ibu kita? Agar ibu kita itu mempunyai sifat yang ridho terhadap kita. Itu tujuannya begitu. Karena sifat ridho itulah yang menjadi ilmu pada kita untuk menghadap Tuhan nanti, bahkan menghadap dunia ini. Kalau dalam mendapat ridhonya ibu, akan ridholah Allah kepada kita. Murkanya ibu, murkalah Allah terhadap kita. Itulah kehidupan dunia ini. Yang kedua, jadi kalau kita ingin hidup sehat di alam gaib sana ataupun alam dunia sekarang ini, maka yang kita jaga jasad kita. Karena jasad kita ini berasal daripada bapak kita, yang tiap hari sedekah kita, tiap hari sedekah kepada kita. Dia banting tulang, cari nafkah, usaha, mencari kehidupan agar anaknya bisa makan, bisa sekolah, bisa senang anaknya. Sampai kadang-kadang sebagian besar orang tua kita itu berbuat jahat, korupsi, mencuri, menipu, demi mendapatkan untung, demi mendapatkan hasil daripada kita berbuat untuk ngasih makan anaknya. Maka jasad kita ini berasal daripada bapak kita, mani bapak kita. Jadi tugas kita kalau ingin kembali kepada Allah, yang kedua adalah menyenangkan orang tua kita, bapak kita. Kalau yang masih hidup, orang tuanya dibantulah kesusahannya, dibantu kesusahannya itu, ditolong kesusahannya. Andai kata itu bekerja berat di ladang, ya kita bantu di ladang. Andai kata dia itu sempit ekonominya, kita usaha, kita kerja, cari duit untuk membantu ekonominya. Itu caranya kalau orang tua masih hidup. Tapi kalau orang tua udah meninggal dunia, bapak yang udah meninggal dunia, maka banyak-banyaklah sedekah, banyak-banyaklah zakat, infak, selawat. Semua itu adalah untuk membahagiakan bapak kita yang udah meninggal dunia. Jadi anak-anak yang pelit terhadap sedekah untuk akhirat, maka bapaknya tersiksa di alam barzahnya, tersiksa.
Ini baik kaum perempuan, kaum laki-laki sama cara kerja hukum itu. Sama. Jadi kalau ingin menolong orang tua kita, bapak kita di alam gaib yang udah meninggal, banyak-banyak kamu tuh sedekah ataupun zakat kalau bahasa umumnya. Karena orang tua kita itu zakat kita dari kecil sampai tua sampai besar, kita kayak kita, maka kita wajib membalasnya. Kalau masih hidup enak, kita bantu orang tua kita kesulitannya, selesai masalahnya. Hanya orang tua kita nengok kita pun senang, bapak kita nengok kita, ya anakku ini udah getol kali, senang deh, rajin kali, senang. Senangnya orang tua kita itulah mendapat ridhonya Allah kita. Udah meninggal dunia orang tuanya, bapaknya udah meninggal dunia, macam mana? Maka apa yang kita dapat sebagian yang kita kehidupan di dunia ini, kita sedekahkan, kita zakatkan untuk membantu kesenangan orang tua di alamnya sana. Karena orang tua itu membutuhkan anak yang soleh di muka bumi ini. Jangan malah untuk dirimu sendiri. Sementara orang tuamu dari kamu kecil sampai kamu besar, dia banting tulang, nggak mengenal dosa demi kehidupanmu. Sekarang kamu nggak bisa membalas jasa mereka, bagaimana nasib kita nanti pulang kepada Allah? Jadi nanti kita akan tersiksa di alam neraka, jasad kita di alam barzah disiksa oleh Allah di jasad kita karena kita durhaka kepada bapak kita, nggak bisa menyenangkan bapak kita. Maka banyak-banyak sedekah untuk orang tua kita. Begitu cara kerjanya. Yang ketiga, roh kamu itu diciptakan oleh Allah. Sebagian besar Sumatera ini, orang-orang ada di Sumatera ini sebagian besar diciptakan oleh Allah, bahan bakunya rohnya itu dari Nur Malik. Dari Nur Malik. Nurun ala nur, yahdillahu linurihi mayasa wa yahrigulahul amsala linnas. Karena si Malik itu bahan baku ruh untuk manusia yang ada di bumi ini, maka dia turunkan di muka bumi ini untuk menyatukan nur-nurnya, untuk membimbing nurnya agar nurnya itu bisa kembali kepada Tuhannya. Maka kan ditugaskan di muka bumi ini untuk mengumpuli kamu, untuk dikumpulkan biar kamu satu jiwa, biar kamu mengenal asal usul dirimu, biar kamu tidak sesat nyasar di alam jin nanti. Berat ketika kayak itu sebagai yaitu bahan baku nur yang lain. Jadi berusahalah kamu, kata Pak Guru tadi, menyatukan jiwanya, baik laki-laki ataupun perempuan, satukan jiwanya kepada Malik tadi, agar nurnya itu bisa kembali kepada asal usul. Baik kaum laki-laki ataupun kaum perempuan, coba belajar menyatukan jiwanya, jangan menjauhi. Tapi kadang-kadang setan itu kan menggoda kita, membisiki kita, ah kamu ditipu oleh guru itu, ditokoi kamu itu. Nanti kalau kamu tuh patuh-patuh sama gurumu, menyenangi gurumu, nyintai gurumu, nanti kamu ditipu, malah ditokoi kamu nanti, ditipu nanti, kata setan. Maka setan berusaha itu memisahkan antara dua jiwa ini. Nur di atas nur dipisahkan. Maka sekarang si Malik turun di muka bumi ini, mencari cahaya-cahayanya dikumpuli dan dibina, dibimbing, dipelihara setiap saatnya, agar nur dia itu nggak tertipu oleh setan melangkah jalan yang salah. Sampai akhir hayat si Malik tadi itu punya tugas, sampai nanti hari kiamat dia punya tugas di dunia ini, yaitu mengumpulkan nur-nurnya agar nurnya itu nggak tersesat kembalinya. Selagi nurnya itu satu jiwa dengan pangkalnya.
Kalau ekor nggak mau ikut kepala, ekor akan tertinggal, busuk. Tapi kalau ekor masih melekat pada kepala melalui badan, maka ekor tetap ikut kepada kepala dan tidak busuk. Itulah gambarannya. Kalau jiwa kamu sudah menjauhi asal usul jiwamu, ruhmu, maka itu akan tersesat, terancam oleh siksaan jin di alam jin nanti, alam janin nanti. Dan selain kamu itu masih ngikut terus menerus, walaupun terkait tadi, nggak istilahnya tadi nggak bisa menangkap pelajarannya, tapi kamu tetap dilindungi oleh Sang Maha Kuasa sebagai Sang Pencipta alam semesta, menurunkan walinya untuk menjaga para nur-nurnya. Maka ada ayat mengatakan nurun ala nur, nur di atas nur, yahdilahu linurihi mayasa. Allah berikan nur itu siapa yang dikehendakinya. Wa yahribulahul amsala linnas. Allah buat misal pada manusia. Jadi ada nur yang diciptakan oleh Allah sebagai bahan baku ruh-ruh yang lain. Ada roh manusia yang diciptakan oleh Allah sebagai bahan baku, sebagai induk daripada roh-roh yang lain. Tapi itu nggak masuk akal, nggak bisa dikaji. Yang yakin silakan yakin, yang enggak ya enggak apa-apa, urusan kamu dengan Tuhan kamu. Maka ya ruh yang diciptakan oleh Allah sebagai misal tadi itu, dia diturunkan di muka bumi, dikasih tugas oleh Allah, oleh zatnya itu untuk mencari nurnya, untuk mengumpulkan nurnya, agar nurnya tadi selamat daripada itu tipuan setan di muka bumi ini. Maka di mana-mana ada pengajian itu tujuannya itu untuk menyatukan jiwa. Tapi kadang-kadang yang ngaji pun nggak tahu. Ya kalau tahu lah tentang masalah nur ini, wah ini penuh ini. Sekitar sini yang dekat-dekat ini berlomba-lomba datang. Baik dari kelompok siapa, baik itu orang awam sana yang nggak ngaji. Kalau tahu rahasia diri dia itu lari kemari dia datang sebagai saksinya. Mereka nggak tahu ya wajar-wajar, saya maklum ya, namanya nggak tahu. Apalagi orang awam, orang luar yang ngaji aja nggak tahu, kan begitu. Itulah. Jadi kalau ruhnya kamu itu tahu asal usulnya dan mendekat pada pangkalnya, insya Allah pasti akan kembali kepadanya, kepada Allah. Pasti. Kan nggak mungkin tertinggal, akan kembali kepada. Maka sekarang berusahalah kamu tuh mendekatkan jiwanya, menyatukan jiwanya dengan pangkalnya. Itu berusaha. Yang keempat yang kamu pakai dalam badanmu itu, yang pertama kali diciptakan oleh Allah, yaitu sifat kamu. Sifat kamu itu berasal daripada sifatnya Allah. Al-insanu siri anasiruhu wasifati la goirihi. Sesungguhnya manusia itu rahasiaku dan aku rahasianya manusia. Sifatnya nggak lain adalah aku juga. Maka manusia itu sifatnya Allah. Ditulis oleh Allah waktu dibentuk di alam kandungan ibu, di tangan, di dua telapak tangan kita. Yang sebelah kiri dikasih angka 18 dengan angka Arab, yang sebelah kanan dikasih angka 81 dengan angka A. Jumlah tangan dan tangan kita, telapak tangan kita itu 99 sifat yang kita bawa ke dunia ini sebagai yaitu af'al, perbuatan sehari-hari untuk kita. Maka perbuatan kita itu yang terbaik yang dari Allah. Tapi karena manusia itu bodoh daripada satu ilmu pengetahuan, maka setan pun menyusup pada diri kita. Lalu sifat yang dari Allah itu setan buang, diganti oleh sifat setan yang amat menjijikkan itu, yang amat merugikan. Sifat pemaaf Allah rebut, Allah buang, diganti sifat pendendam
Sifat dendam itu sifat daripada setan. Hilanglah sifat pemaaf manusia. Satu sifat yang dari Allah, amanah Allah hilang, ditipu oleh setan. Sifat penyabar yang diberikan oleh Allah untuk manusia, agar manusia tadi itu punya derajat di muka bumi ini, setan buang jauh-jauh. Setan rebut sifat itu, setan tutupi, diganti oleh sifatnya pemarah, sehingga orang pun nengok kita benci, melihat kita benci karena kita pemarah, dijauhi oleh kawan-kawan kita karena kita memakai sifat setan yang namanya pemarah. Itulah pandainya setan merebut sifat yang dari Tuhan, amanah Allah yang berharga itu untuk kehidupan manusia di muka bumi ini, agar manusia menjadi makhluk yang paling mulia, karena manusia itu dijadikan oleh Allah sebagai wakil Tuhan, wasilah Tuhan. Maka dikasih amanah sifat 99. Tapi setan lebih pandai daripada kita yang bodoh ini, yang nggak tahu kaji sebelum kita mengaji. Maka sifat amanah Allah tadi itu yang pertama jadi pada diri manusia ditukar oleh sifat-sifat setan. Akhirnya manusia di muka bumi ini sebagian besar menggunakan sifat setan. Bahkan ditambah lagi sifat hewan, sifat serakah, sifat tamak. Itu sifatnya hewan. Sifat yang nggak punya belas kasih, yang taunya menang sendiri, itu sifat hewan. Tambah lagi sifat hewan. Sifat setan sudah masuk dalam diri manusia, tambah lagi sifat hewan. Andai kata sifat ini nggak dimurnikan dengan sifat Tuhan kembali, nggak kita buang sifat-sifat setannya, maka di hadapan Tuhan kita dipulangkan ke dunia lagi. Allah nggak menerima sifat selain sifatnya Dia. Maka kalau kita pakai sifatnya Tuhan di muka bumi ini, cirinya kita itu berakhlak, ciri khasnya kita itu bermoral, berakhlak, peradabannya baik. Kalau bahasanya Ibrahim, anak penyantun. Tapi kalau kita pakai sifatnya setan, kita jadi dojal, jadi dajjal. Itu ciri khasnya. Jadi sekarang kita tuh berusaha untuk membuang lagi sifat setan yang melekat pada diri kita. Benalu-benalu yang nempel di satu pohon diri kita ini, kalau nggak kita buang, pohon akan mati. Sebaik semanis apapun pohon rambutan, buahnya yang begitu enak dimakan, ketika cabang-cabang, ranting-ranting rambutan ditutup dengan benalu, akhirnya dia tuh nggak mau berbuah. Pohonnya rambutan tapi daunnya benalu. Begitu indahnya manusia diciptakan oleh Allah di muka bumi ini, andai kata nggak kamu buang sifat setan yang melekat pada dirimu, nanti kata Allah, nanti masih dikembalikan dengan seburuk-buruknya, tempat yang seburuk-buruknya akan Allah kembalikan. Allah ciptakan manusia dengan sifat yang sebaik-baiknya, dengan bentuk yang sebaik-baik, sempurna sebaik-baiknya, dan Allah kembalikan manusia di tempat seburuk-buruk. Andai kata kita nggak membuang benalu yang ada pada diri kita, yaitu sifatnya setan. Ciri-ciri manusia yang pakai sifatnya Tuhan, dia itu punya peradaban, penyantun, berbudi. Tapi orang yang pakai sifatnya setan, cirinya itu dojal, kalau bahasanya dajjal, bandel kalau bahasa Jawanya, nggak tahu hukum, nggak tahu sama orang tuanya, selalu nyakitkan, selalu nyakiti hati, buat orang tuanya menangis. Itu anak-anak yang sudah kemasukan sifatnya setan. Jadi kalau kita kembali kepada Allah itu membawa sifat setan, karena kembali belajarnya dari sifatnya. Sampai tempat Allah pulangkan lagi manusia di muka bumi ini. Allah campakkan manusia di muka bumi ini karena Allah nggak menerima sifatnya setan. Maka orang yang nggak bisa kembali kepada Tuhan, pulang ke dunia namanya apa? Hantu. Maka yang hantu-hantu di sana itu,
Yang menaklukkan itu adalah orang-orang yang memakai tempatnya setan di dunia masih hidupnya. Sombong, tekebur, pemarah, pendendam, benci. Kalau itu yang kamu pakai sehari-hari di muka bumi ini, siap-siap kamu akan jadi hantu di muka bumi. Setelah nanti kamu mati. Belum mati udah jadi hantu. Belum mati udah nakuti orang kan. Apalagi udah mati kan. Itulah gambaran kehidupan manusia, asal usulnya manusia. Yang mula-mula jadi manusia adalah sifatnya. Sifat itu terhadap pada zatnya. Setelah sifat itu sempurna, maka sifat dikasih ruh oleh Allah. Maka sifat itu hidup. Ruh diambil oleh Allah daripada ruh yang ditentukan oleh Allah. Jadi kalau kamu semua, sebagian besar orang Sumatera ini, itu diciptakan oleh Allah, ruhnya, bahan bakunya adalah Nur Malik. Ruhnya yang namanya Malik. Maka yang namanya Malik itu ditugaskan oleh Allah di muka bumi ini, turun di muka bumi ini untuk membimbing orang-orang yang dijadikan oleh Nurnya. Dibimbing, dipelihara, dijaga, jangan sampai kemasukan setan. Setelah sifat itu punya ruh dan hidup, maka kamu dipindahkan oleh Allah, dikasih jasad oleh Allah dalam diri bapak kamu, namanya mani. Setelah mani itu hidup, maka mani pun dipindah ke rahim ibumu, dibentuk kamu dengan wujud seperti ibumu, dengan bentuk seperti ibumu. Setelah sempurna bentuknya seperti ibunya, maka dilahirkan ke dunia ini menjadi manusia. Setelah kamu lahir ke dunia ini, mulailah kamu dikasih akal oleh Allah, dikasih pengetahuan oleh Allah, mulai berakal, turunlah hukum pada kamu, undang-undang terhadap kamu, agar kamu bisa kembali lagi ke hadapan Tuhannya. Maka yang wajib kita lewati, yang wajib kita perbuat di muka bumi ini, yang pertama kali yaitu jangan sampai durhaka kepada ibunya. Maka tugas kita itu menyenangkan ibu kita. Yang kedua, jangan sampai durhaka kepada bapak kita. Tugas kita itu menyenangkan bapak kita, membantu, menolong bapak kita. Yang ketiga, hendaknya kenal asal usul ruhnya. Maka di dunia ini berusaha kamu itu mendekatkan jiwanya kepada asal usulnya. Yang keempat, kamu berakhlak baik. Karena sifat yang dikirimkan oleh Allah kepadamu itu untuk kehidupanmu, agar kamu itu menjadi derajat yang amat tinggi. Agar manusia itu punya sifat ataupun derajat yang amat tinggi pada makhluk yang lain, maka dikasih amanah oleh Allah itu sifatnya, dikasih bekal oleh Allah sifatnya. Tapi karena manusia tadi itu nggak tahu, awam, setan lebih licik daripada manusia, maka setan menukari barangnya. Barangnya kamu bawa dari Tuhan ditukar oleh setan, diambil dan dibuang oleh setan, dikasih yang palsu. Itu sifat-sifat yang dari dirinya, yang dulunya pemaaf sekarang pendendam, yang dulunya sabar sekarang pemarah, yang dulunya kasih sayang sekarang jadi pembenci, yang dulunya itu tawadhu sekarang sombong. Itu kan tujuannya apa ditukar oleh setan? Agar manusia nggak bisa kembali kepada Tuhan, tetap bersama dia di muka bumi ini. Karena di bumi ini adalah penjaranya setan. Kira-kira macam mana, bisa dipahami? Ada 4 langkah kehidupan manusia agar manusia itu sempurna dari dunia sampai ke akhirat. 4 langkah yang wajib kita perbuat. Jadi yang ketiga tadi, kamu berusaha menyatukan jiwa terhadap pangkal. Itu nggak masuk akal yang ketiga ya. Maka 3 itu dengan bahasa angka ganjil-ganjili, artinya nggak masuk akal. Arti ganjil itu nggak masuk akal.
keempat genap artinya pas, masuk akal totok. Itulah yang kita baca dari surah Al-Quran, surat apa ini? Surat At-Tariq. Tidakkah kamu pikirkan dari mana asal mula jadimu? Kamu dari setetes air hina, dari tulang punggung laki-laki dan tulang dada perempuan. Itulah kamu dari air hina. Kalau bibit kacang, orang masih mau mencium-ciumnya, memegangnya. Kalau bibit kacang, bibit sawit sajalah, orang masih mau memegang dan menciumnya. Kalau bibit manusia ada yang mau menciumnya? Tidak ada yang mau. Jijik. Kalau bibitnya pohon sawit, bibitnya pohon kacang, bibit jagung, bibit tumbuh-tumbuhan, semua orang masih mau memegang dan menciumnya. Kalau bibit manusia, orang nggak mau memegang dan menciumnya. Jijik. Nah, dikatakan air hina kata Allah. Sampai kamu itu dikeluarkan oleh Allah dari tempat yang hina pula, tempat yang paling hina, melalui lorong yang paling hina kamu dikeluarkan oleh Allah di muka bumi. Saking hinanya sampai orang lain nggak boleh tahu, nggak boleh melihatnya. Yang dikatakan malu. Kalau bahasa bendanya namanya kemaluan. Kamu dikeluarkan ke dunia ini dari lorong yang paling hina. Saking hina, saking jeleknya, sampai orang lain nggak boleh melihatnya. Andai kata dilihat orang lain, timbul sifat malu. Nah, tandanya kamu tuh hina. Kenapa sekarang kamu sombong? Sebelum kamu mengetahui yaitu makrifat dari Allah itu untuk kehidupanmu, sehari-harimu, untuk perjalananmu hidup sampai menuju ke Tuhan, kenapa kamu tuh sombong? Karena Allah telah menghinakan orang-orang yang gak tahu makrifat di muka bumi ini. Karena orang yang bermakrifat kepada Allah itu tertipu oleh setan. Dia selalu menggunakan sifat-sifat setan. Maka ditambah lagi sifat hewan, tamak dan serakah. Dan begitu. Bagaimana kira-kira bisa dipahami? Jadi kaum anak muda, ingat-ingat, jangan mentang-mentang kamu itu masih muda, tak mau-maunya. Orang mau nyayangi kamu itu berlebihan, sampai dia itu nggak takut sama dosa demi kamu. Kenapa kita sebagai anak yang dipelihara dengan kasih sayang, kita balas dengan kebencian, dengan menyakitkan? Kalau bahasa peribahasanya, air susu dibalas dengan air tuba. Janganlah jadi anak durhaka diri kita ini. Karena sebaik apapun ibadah anak durhaka, tetap Allah itu menolaknya. Belajarlah jadi anak yang soleh. Arti soleh itu yang menggembirakan kedua orang tuanya, yang menyenangkan kedua orang tuanya, baik orang tua dan tinggal dunia ataupun masih hidup di dunia. Senangkanlah keduanya ya. Kalau udah meninggal nanti saya kasih tahu kan caranya itu. Kalau masih hidup enak kan? Langsung kita perbuat di hadapan dia. Itulah gambarannya. Mudah-mudahan kita yang awam ini kita dididik oleh ilmu makrifat jadi agak mengerti tentang masalah kehidupan di muka bumi ini. Jangan sampai diri kita tertipu oleh musuh kita yaitu setan, sehingga hilanglah sifat-sifat aman daripada Tuhan yang diamanahkan kepada kita untuk kehidupan manusia, agar manusia menjadi punya derajat yang amat tinggi di muka bumi ini. Malikin nas ilahin nas, raja manusia, Tuhan manusia. Itulah manusia. Insya Allah kita tergolong anak-anak manusia.
usikum wa nafsi wa iya badakullah. Akan tutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.